pagi. Semua sehat kok? Sehat. Tidak ada yang sakit? Tidak. Oh, ibu yang sakit. Baik, ini pagi kalian rasa apa? Ya? Ini pagi rasa apa datang sekolah ini? Ya? Bahagia kok? Senang kok? Senang. Ketemu dengan ibu nih senang kok? Senang. Betul? Betul. Oke, makasih banyak. Jadi sebelum kita memulai dengan kegiatan kita, pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita harus minta tuntunan daripada Tuhan. Jadi ibu minta salah satu untuk pimpin kita dalam doa dan juga menyanyi. Kidung Jemaat nomor 26. Ya, silakan. Maafkanlah dengan doaku dan Langsung lagi. Maafkanlah dengan doaku, Yesus penebus orang lain kau hampiri. Jangan jalan terus, Yesus Tuhan, dengar doaku, orang lain kau hampiri. Jangan jalan terus. Mari kita sama-sama berdoa dan doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menyembuhkan kami dari rumah kami masing-masing sampai tiba ke tempat ini dengan keadaan baik dan selamat. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan memulai dengan KBM. Kita sebelumnya kami tetap pertolongan dari Tuhan supaya apa yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru kami dapatkan dengan baik. Inilah doa dan harapan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Terima kasih. Baik, dengarkan nama, ibu mau mengecek kehadiran. Aprilia Mutarmanu, Alfi Dewanto Kolis, Claudia Neno, Ada Ibu. Daniel Tarmanu, Ada Ibu. Dima Banu, Ada Ibu. Erwin Stephen Banu, Ada Ibu. Inger Nope, Ada Ibu. Jefferson Novus, Jurawati Taunus, Ada Ibu. Marsan Banu, Maya Lena, Ada Ibu. Devi Tainanu, Ada Ibu. Melvin Tainanu, Ada Ibu. Petronella Naisilas, Ada Ibu. Paulus Neno, Sefri Dai, Petris Kau, Ada Ibu. Yan Resban. Ada Ibu. Oke. Baik. Jadi sebelum kita lanjut kita punya materi, terlebih dahulu kita harus tahu kesepakatan di dalam pembelajaran. Kesepakatan yang awal kita buat itu apa? Tidak boleh keluar. Tidak boleh keluar masuk jam di saat jam Belajar. KBM
Ya, Ketuk meja ketika ingin bertanya. iya, ketuk meja ketika ingin Bertanya. Jadi tema kita hari ini, topik kita hari ini tentang teladan dalam doa dan kebenaran. Teladan dalam doa dan kebenaran. Jadi tema kita tentang teladan dalam doa dan kebenaran, dan juga kita harus tahu juga ada beberapa dimensi yang harus kita tahu dan juga mendukung topik kita hari ini. Yang pertama itu keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu penalaran kritis. Yang ketiga itu kolaborasi. Keempat itu komunikasi. Nah, tidak terlepas juga dengan tujuan kita hari ini, ada dua tujuan yang kita harus capai. Kalian harus capai tujuan yang pertama itu kalian mampu menjelaskan pentingnya doa dan kebenaran dalam kehidupan orang percaya. Nah, yang kedua itu kalian mampu menganalisis bentuk-bentuk doa dan kebenaran yang dapat diteladani. Itu. Jadi di dalam pembelajaran kita hari ini ada pun juga kita harus tahu ada kalimat yang kita harus tahu di sini tentang ada doa dan ada juga kebenaran. Ada yang pernah tahu kalimat doa? Ada yang pernah dengarkan kalimat doa? Pernah. Doa ini pasti kita ucapkan setiap hari. Setiap hari itu harus ada kalimat yang namanya doa. Kalian baca materi di situ. Coba kalian baca materi di situ. Nah, sebelum itu ibu ada mau kasih nonton kalian video yang mendukung kita punya tema tentang ada tokoh-tokoh yang kita harus perlu tahu. Tokoh yang pertama itu teladan Tuhan Yesus. Tokoh yang kedua itu tentang Daniel. Tokoh yang ketiga itu tentang Yusuf. Tokoh yang ketiga itu tentang Ananias dan Safira. Oke, jadi ibu mau kasih nonton kalian video. Kalian harus nonton baik-baik dan pahami baik-baik ini video. Yesus mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah hampir tiba. Lalu ia berdoa, "Ya Bapa, jika kau mau ambil cawan ini dariku, tapi jangan kehendakku melainkan kehendakmu."
begitu berat beban yang ditanggungnya, sehingga peluknya menetes bagaikan titik-titik darah. Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoa supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Oke, jadi tokoh yang pertama ini siapa? Yesus. Tuhan Tuhan Yesus. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawa. Oke, jadi tokoh yang kedua ini siapa? Ananias dan Safira. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang gak bisa dicari celahnya, bahkan oleh musuhnya sendiri? Dialah Daniel. Di usia muda, dia dijadikan tawanan perang. Tapi bukannya mengeluh dan merasa pahit hati terhadap keadaan itu, dia tetap setia kepada Tuhan. Dan melalui itu semua, dia justru diangkat oleh Tuhan jadi penasihat raja. Bukan 1 raja, tapi 4 raja, 3 kerajaan, dan 2 kekaisaran berbeda. Daniel tetap dipercaya. Kenapa? Karena karakter dan integritasnya gak berubah, meski dunia di sekelilingnya terus berganti. Daniel bukan nabi yang naik gunung atau berapi-api seperti Elia. Dia low profile, gak banyak bicara, tapi setiap tindakannya bersuara lantang. Iman tanpa kompromi. Tahu nggak? Bahkan ketika dilarang berdoa, dia tetap buka jendela dan menghadap Yerusalem. 3 kali sehari dia berdoa, bukan buat pamer, tapi karena begitulah hubungannya dengan Tuhan. Kebiasaan itu nggak dibentuk dalam 1 malam, tapi dari disiplin rohani bertahun-tahun. Dan inilah fakta paling luar biasa. Daniel dikenal karena kesalehan dan ketaatannya yang luar biasa. Ia adalah contoh bagaimana seseorang bisa tetap setia kepada Tuhan meskipun di tengah tekanan dan tantangan. Hidupnya konsisten, hampir tak tercela di hadapan manusia dan Allah. Di tengah dunia yang makin bising dan penuh kompromi, jadilah seperti Daniel yang tetap tenang, setia, dan tak tergoyahkan. Kalau kamu merasa terpanggil untuk hidup seperti itu, tulis di kolom komentar, aku mau jadi Daniel di zamanku. Mari saling menguatkan dalam iman. Kamu gak sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita. 3 teladan dari kisah Yusuf dalam kitab Kejadian. 1. Keteguhan dalam iman. Meskipun menghadapi banyak cobaan dan kesulitan, Yusuf tetap teguh dalam imannya kepada Tuhan. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya memelihara iman dan kepercayaan kepada Tuhan dalam setiap situasi. 2. Kesabaran dalam ujian. Yusuf menunjukkan kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi ujian hidupnya, mulai dari dikhianati oleh saudara-saudaranya hingga dipenjara tanpa alasan yang adil. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya bersabar dan mempercayai bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap ujian. 3. Kehormatan dan integritas. Meskipun dihadapkan pada godaan oleh istri Potifar, Yusuf tetap setia pada nilai-nilai kehormatan dan integritasnya. Ini menjadi teladan bagi kita untuk tetap kokoh pada prinsip-prinsip moral kita meskipun dihadapkan pada tekanan atau godaan.
kita sudah nonton beberapa video. Ada berapa? 4 video. Jadi sebelum kita lanjut, Ibu mau tanya, siapa yang tahu tentang pengertian doa? Doa itu apa? Ya, boleh. Doa adalah komunikasi langsung antara manusia dengan Allah sebagai Bapa. Doa bukan hanya sekadar permintaan, tetapi merupakan wujud penyembahan, pengakuan dosa, dan ucapan syukur. Oke, makasih banyak. Tepuk tangan dulu. Jadi, Petri bilang doa adalah komunikasi langsung antara manusia dan Allah. Doa itu adalah komunikasi manusia dengan Allah. Ya, tadi kita sudah nonton video. Ada kisah Tuhan Yesus berdoa di mana? Di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani. Nah, ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani itu, Tuhan Yesus buat apa? Berdoa. Nah, ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani itu, dia berdoa dengan hati yang sungguh-sungguh. Yang kedua itu tentang Daniel. Daniel itu dia berdoa berapa kali? 3 kali. 3 kali sehari. Siapa lagi? Yusuf juga. Yusuf juga dia sebagai salah satu teladan yang kita harus ambil. Nah, Ibu mau tanya lagi. Kapan kalian terakhir berdoa? Tadi pagi kok, tadi malam kok. Kapan ini siapa Maya? Maya terakhir doa itu kapan? Dia atau tahun lalu kok? Atau bulan lalu kok? Terakhir doa kapan? Coba ingat kembali. Kalian terakhir doa itu kapan? Ingat kapan? Tadi malam. Itu ingat doa sendiri atau dengan bapak dan mama? Sendiri. Kalau ingat tadi malam dia terakhir berdoa. Kalau itu tadi pagi kayaknya. Siapa lagi? Ada yang lain? Ayo kapan? Atau tahun lalu? 2024 kok 23. Selupa nanti minta di Tuhan saya terakhir doa ini kapan? Nah, Ibu mau tanya lagi. Dalam kalian berdoa untuk ingat kan tadi malam toh? Dalam ingat berdoa itu ingin rasa apa? Ketika duduk doa itu ingin rasa apa? Rasa dekat dengan Tuhan. Oke, tepuk tangan dulu. Ini semua ada pegang, jadi bangun dulu. Kita bikin satu kali supaya lebih fokus. Jadi bikinnya fokus. Tepuk tangan dulu. Tepuk fokus kepada itu melihat. Kedua mendengar. Ketiga mengingat. Oke. Tepuk fokus mulai. Fokus melihat, mendengar, mengingat,
pentingnya doa. Coba ibu kasih kalian contoh sebagai sumber kekuatan di tengah tantangan. Ada apa lagi? Untuk membangun hubungan yang baik Ya, untuk membangun hubungan baik dengan Tuhan. hubungan baik dengan Tuhan. Ada lagi kok? Ada Apa? sarana untuk mengakui keterbatasan diri dan kita kepada kehendak Allah. Oke, ada lagi kok? Ada. Nah, Yesus sendiri memberikan teladan dengan sering Yesus sendiri memberikan teladan di dalam doa. Kenapa ibu memilih ini topik untuk kita belajar? Teladan dalam doa dan kebenaran. Tuhan Yesus sendiri saja dia mampu berdoa dengan sungguh-sungguh kepada siapa? Tuhan Yesus berdoa kepada siapa lagi? Allah Bapa. Tuhan Yesus juga dia menyatakan dirinya sebagai anak dan juga sebagai Bapa. Nah, kebenaran. Ada yang tahu kebenaran kok? Pengertian kebenaran ada yang tahu? Coba. Hidup dalam kebenaran berarti berkata jujur, bertindak adil dan hidup konsisten sesuai dengan firman Allah. Coba ulangi. Hidup dalam kebenaran berarti berkata jujur, bertindak adil dan hidup konsisten. Oke. Jadi kalau kita berbicara tentang kebenaran itu harus berkata jujur. Adanya kejujuran. Tidak boleh bohong. Kalau bohong itu apa? Tadi lihat kisah siapa itu? Ananias dan Safira. Oke, ibu mau kasih tahu kalian tentang kehidupan Ananias dan Safira ini. Nah, mereka ini mempunyai tanah. Itu tanah juga bukan miliknya Ananias dan Safira, tapi itu tuh milik Tuhan. Jadi mereka itu dipercayakan untuk mengelola, menjaga. Nah, apa yang mereka buat? Mereka Menjual. Dan itu hasil juga separuh mereka simpan, bawa sedikit untuk Tuhan. Maka di situ siapa yang tegur Ananias? Petrus. Ada di video tua. Oke. Jadi ibu jangan bicara banyak, tapi kalian perhatikan di situ LKM yang ibu kasih itu supaya kalian kita bagi dalam kelompok saja. Sambil ibu jelaskan kita bagi dalam kelompok. Coba kalian perhatikan di kalian punya LKM itu supaya kalian kerjakan soal yang ada di situ. Nanti ibu tanya langsung masing-masing kelompok itu menjawab. Oke, waktu ibu kasih berapa menit? Meminta 5 toh? Ya. 5 menit? Ya. Betul? Betul. Oke, mulai dari sekarang sudah. Perhatikan baik-baik kalian punya LKM itu. Yang di sini dong gabung kok? Iya. Ini gabung. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5.
Silahkan kerja. Silahkan. Waktu mulai dari sekarang. Tiga teladan dari kisah Yusuf dalam kitab Kejadian. 1. Keteguhan dalam iman. Meskipun menghadapi Diskusi sama-sama. Ada kelompok yang sudah belum? Silahkan, masih ada waktu.
berdoa. Sudah kok? Sudah. Sambil kalian diskusi, sambil kalian punya telinga mendengarkan ibu. Ibu jelaskan ke kalian kenapa harus ada kita punya kehidupan ini selalu untuk berdoa. Jadi ibu mau ulang tadi pengertian doa itu. Tadi Fitri sampaikan bahwa doa adalah komunikasi langsung antara manusia dengan Allah sebagai Bapa. Doa bukan hanya sekedar permintaan, tetapi merupakan wujud penyembahan. Sambil kalian diskusi, sambil kalian punya telinga itu, dengarkan ibu. Nah, ada juga pentingnya doa. Karena apa? Doa itu sebagai sumber kekuatan di tengah tantangan. Nanti kita, ibu kasih firman untuk kita baca ya. Kalian baca ini. Supaya menguatkan kita dalam pembelajaran hari ini. Ada kelompok yang sudah? Kalau sudah, siap untuk presentasi. Terima kasih.
Sudah kok kelompok 1 sampai 5? Sudah. Sudah? Sudah. Oke. Oke, sudah semua? Sudah. Jadi presentasi itu dalam satu kelompok itu berdiri semua, tidak ada yang satu saja yang berdiri. Sepakat kok? Sepakat. Oke, dengarkan soal kelompok 1. Kelompok 1 mana? Tempo fokus. Kelompok 1, Ibu bacakan soal, kalian juga lihat kalian soal di sini. Mengapa Daniel tetap berdoa 3 kali sehari, padahal ia tahu raja sudah mengeluarkan larangan yang mengancam nyawanya? Jelaskan alasan Daniel memilih setia kepada Tuhan daripada takut pada ancaman hukuman. Karena keyakinan yang hidup kepada Tuhan. Kelompok 1. Baca soal kelompok yang lain dengar kelompok 1 punya jawaban. Baca soal dan langsung jawab. Mengapa Daniel tetap berdoa 3 kali sehari, padahal ia tahu raja sudah mengeluarkan larangan yang mengancam nyawanya? Jelaskan alasan Daniel memilih kepada Tuhan daripada takut pada ancaman hukuman. Jawaban: karena keyakinan yang teguh kepada Tuhan. Oke, kelompok 1 punya jawaban apa? Karena keyakinan yang teguh kepada Tuhan. Jawabannya kelompok yang lain mau tanggapi kok? Kelompok 1 punya? Atau kalian punya jawaban lain? Kelompok 1 tanggapi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kelompok 2. Baca soal lanjut dengan jawaban. Oke, kelompok 2. Silakan. Kalian kunci yang diucapkan Yesus dalam doanya yang menunjukkan ketaatan total kepada Tuhan. Jawaban: Ya. jadilah kehendak. Oke, jawabannya jadilah kehendakmu. Tepuk tangan untuk kelompok 2.
Adanya penyerahan diri penuh kepada Tuhan. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4 mana? Ini kok? Iya, silakan. Soal? Yusuf memiliki benar, tetapi ia berkejujuran dan berhasil di penjara. Iya. Jika Anda adalah musuh, apakah Anda akan menyesal telah memilih kebenaran? Ingat apa? Karena Jawaban dosa berakar dalam hati dosanya. kalau kalian di posisi Yusuf berarti jawabannya apa? Dosa berakar dalam hati karena hubungan manusia dengan Allah hubungan adalah karakter Allah. Oh begitu. Jadi jawabannya kalau ketika kalian ada di posisi Yusuf, kalian tahu bahwa dosa itu berakar di dalam hati dan juga rusaknya hubungan manusia dengan Allah. Ada juga apa lagi? Iya. Jadi tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok 5. Soal Yusuf memilih kebenaran tetapi ia justru dibencana dan berakhir di penjara. Jika Anda adalah Yusuf, apakah Anda akan menyesal telah memiliki kebenaran? Jawaban alasannya tidak, saya tidak akan menyesal telah memiliki kebenaran. Alasannya kalau apakah Anda akan menyesal ketika telah memilih kebenaran? Menurut kalian kelompok tidak menyesal? Betul? Oke, terima kasih untuk jawaban. Tepuk tangan kelompok. Jadi kalian perhatikan di sini. Tadi soal dari pertama hingga ke kelompok 5. Kita bahas sama-sama. Soal pertama itu, mengapa Daniel tetap berdoa? 3 kali sehari. Itu kelompok berapa punya? 1. Nah, jadi Daniel ini dia memilih setia kepada Tuhan daripada kepada ancaman. Itu karena apa? Itu karena adanya keyakinan kepada Tuhan. Coba perhatikan di kelompok 2 punya. Apa kalimat kunci yang diucapkan Yesus dalam doanya yang menunjukkan ketaatan total kepada kehendak Bapa? Jadi kata ucapan apa yang Yesus ucapkan? Kelompok 2. Jadilah kehendakmu. Tuhan Yesus sendiri saja dia berdoa dengan ketaatan, dengan sungguh-sungguh. Dia bilang jadilah kehendakmu. Coba perhatikan kelompok 3 lagi. Jelaskan apa kesamaan karakter doa yang ditunjukkan oleh Daniel dan Yesus. Fokusnya pada sikap hati, bukan isi permintaan. Ini tentang hati. Adanya apa? Penyerahan diri penuh kepada kehendak Tuhan. Penyerahan diri penuh kepada kehendak Tuhan. Oke.
melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Menurut Anda, mengapa Yusuf melihat tindakan tidak jujur atau amoral sebagai dosa terhadap Allah, bukan hanya terhadap siapa? Ya, kepada Oti. Alasannya apa? Karena apa? Kelompok keempat. Karena dosa berakar Karena ia tahu bahwa dosa itu berakar di dalam hati. Adanya apa lagi? Rusaknya hubungan manusia dengan Allah. Dan dia tahu bahwa kejujuran adalah cerminan karakter Allah. Kelompok 5. Kelompok 5, mana kelompok 5? Yusuf memilih kebenaran tetapi ia justru difitnah dan berakhir di penjara. Jika Anda adalah Yusuf, apakah Anda akan menyesal telah memilih kebenaran? Alasannya saya tidak akan menyesal setelah memilih kebenaran. Oke, alasannya tidak. Kalau kita di posisi Yusuf itu kita alasan apa? Tidak. Karena apa? Dia telah memilih kebenaran. Sudah memilih kebenaran. Oke, ada yang mau tanya kok? Ada yang mau tanya kok? Ananias dan Safira didorong oleh keinginan dunia. Itu karena apa? Itu karena ketidakjujuran Ananias dan siapa? Safira. Kalau Yusuf itu kenapa? Perbedaan. Coba kalian bandingkan Ananias dan Safira, bandingkan dengan Yusuf. Yusuf didorong oleh ketaatan dan rasa takut akan Tuhan. Yusuf ini dia didorong karena apa? Rasa ketaatan kepada Tuhan. Kalau Ananias dan Safira Didorong oleh keinginan dunia. didorong oleh keinginan dunia. Didorong oleh keinginan apa? Dunia. Oke. Jadi kesimpulan terakhir itu, sebelum Ibu menyimpulkan, Ibu mau berikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya. Ada yang mau bertanya kok? Ada yang bertanya? Ada kok? Ada kok, Apriliano? Mengerti kok ini hari? Mengerti. Paham kok? Paham. Bisa mengerti? Bisa. Oke. Jadi perhatikan di sini untuk refleksinya. Ibu mau kasih 2 pertanyaan. Dengarkan dua pertanyaan. Di bagian refleksi ini, Ibu mau memberikan 2 pertanyaan. Yang pertama, apa yang menjadi hambatan? Ibu tanya khusus untuk Yogi. Yogiansi, bisa dengarkan Ibu pertanyaan? Oke. Di pertanyaan refleksi ini, Ibu mau tanya kepada Yogiansi, apa yang menjadi hambatan dalam doa, dalam ketika Yogi berdoa?
saya berdoa ada bisikan dari iman sehingga saya tidak putus. Oh iya, itu dia merasa terganggu. Iya, karena apa? Kalau doa kok ada yang berbisik-bisik juga itu adalah hambatan. Ketika kalau berdoa ibu kasih contoh di apel pagi saja, kalau ada waktu untuk berdoa kok ada yang dia bisik-bisik di kita samping, itu kita merasa terganggu atau tidak? Terganggu. Jadi Yogi merasa bahwa itu salah satu hambatan dalam ia berdoa. Atau di dalam kelas, semua mulai pembelajaran. Yogi mau berdoa tetapi dia teman di sebelah masih beribu. Merasa terganggu kok Yogi. Itu salah satu hambatan. Dia merasakan hambatan dalam berdoa. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan refleksi yang kedua untuk siapa yang disebutkan? Bisa. Bisa kok? Bisa. Dengarkan ibu punya pertanyaan. Teladan apa yang harus Fitri lakukan dalam doa? Kerendahan hati, pengakuan dosa, penyerahan diri. Oke, jadi tepuk tangan untuk Yogi dan Fitri. Kalau Fitri itu dia bilang teladan apa yang harus dia lakukan? Teladan apa? Yang pertama itu dia merendahkan diri. Adanya kerendahan hati. Ada juga dia mengaku. Kalau berdoa kok tanpa mengaku kita berdosa salah saja. Jadi Fitri bilang adanya pengakuan dosa, mengaku, baru dia serahkan itu kepada Tuhan. Jadi tadi pertanyaan yang ibu sudah berikan, ada kalian punya teman Yogi, ada Fitri sudah jawab. Ada yang mengerti kok? Mengerti sedikit atau mengerti banyak? Sedikit sah? Ya. Ada yang mau tanya kok? Tidak. Mengerti sedikit, mau tanya tidak tanya. Kalau mengerti banyak itu kalau ibu mau tanya sudah ibu supenuh kok atau masih setengah? Baik, pembelajaran kita hari ini tentang teladan dalam doa dan kebenaran. Kita hidup tanpa doa juga tidak bisa. Kita berjalan tanpa doa juga tidak bisa. Sekolah tanpa doa juga tidak bisa. Jadi semua tadi itu yang pengertian doa itu doa adalah komunikasi manusia dengan Tuhan. Komunikasi langsung begitu. Berarti kita beromong langsung dengan Tuhan. Jadi doa itu adalah komunikasi langsung kita dengan Tuhan. Dan kebenaran juga itu adalah harus berkata jujur dalam hal apa saja, harus berdoa dan juga berkata jujur. Nah, doa juga jadikan kita untuk tetap kuat, untuk tetap berjuang. Doa adalah komunikasi langsung kepada Tuhan. Kebenaran itu berkatalah jujur, tidak boleh tipu, tidak boleh bohong. Kalau sakit ya kasih tahu bilang sakit. Kalau datang terlambat karena
bangun terlambat, kasih tahu saja, bilang bangun Terlambat. Baik, jadi materi kita cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan lagi di minggu depan. Sebelum kita tutup juga tadi Ibu mau kasih kalian firman untuk pulang baca. Itu materi itu ada firman yang ada tertulis di situ. Jadi itu kalian tugas itu pulang baca. Pulang baca. Jadi kita akan lanjut kembali ke tempat masing-masing dulu. Tidak, kita duduk di tempat kembali supaya jangan terlalu belakang kanan. Oke, berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Video-video yang tadi kalian sudah nonton itu menjadi motivasi yang baik untuk kalian. Tokoh-tokoh yang tadi kalian sudah nonton di video, ada teladan Tuhan Yesus, ada teladan siapa lagi? Daniel, Yusuf, Ananias dan Safira. Itu materi yang Ibu kasih itu bawa pulang, jadikan motivasi belajar untuk kalian. Jadi pembelajaran kita cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan di minggu depan. Dan Ibu minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Bapak Paulus, Nenek. Terima kasih. Siap. Hormat. Selamat seorang ibu guru. Ya, sampai jumpa minggu depan.